para umat-umat Tuhan yang terkasih. Kita bersuka cita dapat mengikuti renungan pada hari ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa bagi meneruskan renungan hari ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah Allah memimpin kami, melindungi kami. Kami bersuka cita karena Engkau terus memimpin dan juga melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami layak dalam permohonan doa kami. Dan berikan kami akal pikiran sehat untuk menerima firman Tuhan dengan baik saat ini. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tajuk daripada firman Tuhan kita pada hari ini adalah jangan terus dikejar-kejar dosa. Ayat renungan di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pasti kita tidak akan pernah merasakan selesa apabila kita terus dikejar-kejar oleh permasalahan. Atau apapun itu yang mengejar akan diri kita, pasti kita tidak akan merasa senang. Saat ini, dosa sedang berusaha mengejar diri kita. Apakah apabila kita melakukan tingkah laku yang salah, maka dosa akan mudah memasuki diri kita? Jauhkan itu selagi boleh dijauhkan. Jangan dekatkan diri kita kepada dosa. Mari kita dengar dengan ilustrasi seperti ini. Di kampung, puluhan orang ditangkap ketika berjudi, lalu dipenjarakan beberapa bulan. Pada tahun 2012, seorang bapak yang telah dibebaskan kembali berjudi lagi. Tiba-tiba datanglah polis, ia berlari dengan secepat mungkin, terjatuh dan meninggal di tempat. Dia diduga karena serangan jantung. Ternyata polis itu datang untuk urusan yang lain yang terjadi di kampung itu. Saudara-saudara, daripada cerita ini di mana mengatakan apabila kita tahu itu dosa, apabila kita tahu itu kesalahan, jika kita juga masih tetap melakukan, maka kita akan merasa bahwa kita akan terus-menerus dikejar-kejar. Saudara-saudara, sejak dosa berkuasa dalam kehidupan manusia, tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk merdeka darinya. Dosa serupa dengan lumpur yang menyerap, yang menyedut. Semakin kita bergerak, semakin kita terjebak masuk ke dalamnya. Semakin kita selesa melakukan dosa, semakin dalamlah kita akan masuk di dalam ruangan dosa. Anak-anak Tuhan pun tidak lepas daripada dosa. Umat-umat Tuhan sekalipun tidak pernah lepas daripada dosa. Seperti terlihat dengan jelas dalam pengalaman daripada Raja Daud. Ketika ia membiarkan dirinya berzina dengan Batseba, ia membuka lebar-lebar pintu bagi dosa masuk dalam hidupnya. Ia lalu terseret melakukan dosa-dosa lain, termasuk merencanakan kematian Uria, suami daripada Batseba. Untuk menutupi dosanya, selama beberapa waktu Daud memendam dan menyembunyikan dosanya. Mazmur 32 dan juga Mazmur 51 yang ditulisnya berkaitan dengan case daripada Batseba, menunjukkan betapa ia sangat menderita akan dosa yang dia alami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kita sudah lihat dua cerita. Satu cerita tentang di kampung, orang-orang kampung. Satu cerita tentang Daud. Kita lihat bagaimana kalau kita sudah buka luas untuk dosa masuk ke dalam hidup kita, kita akan melakukan lagi dosa yang seterusnya. Saudara-saudara, tinggalkan dosa dan jangan lakukan lagi dosa. Jangan kita mau dikejar-kejar oleh dosa. Apa yang seterusnya terjadi kepada Daud? Ia kehilangan gairah hidup, tertekan, dia merasakan remuk dan kehilangan sukacita. Akhirnya ia melakukan tindakan yang benar. Ia datang kepada Tuhan, dia mengaku dosanya kepada Tuhan, dan ia mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Pada saat ini saudara-saudara, apakah Anda bergumul untuk lepas daripada dosa dengan upaya sendiri, dengan coba dengan diri sendiri saja? Apakah sukacita Anda terampas karena dosa yang tersembunyi? Saudara-saudara, datang serta akuilah kepada Tuhan, kepada Allah, maka Dia akan menyucikan Anda. 1 Yohanes 1 ayat 9. Datang kepada Tuhan, akui dosa, dan pasti Tuhan akan memberikan pengampunan, penyucian. Pengampunan dosa yang tersedia oleh anugerah Allah bukan alasan untuk kita hidup secara sembarangan. Bukan alasan untuk melakukan dosa, dan dosa. Tapi pengampunan Tuhan itu adalah pengampunan yang sesungguhnya. Jangan lagi kita melakukan dosa. Jangan lagi kita mau dikejar-kejar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga dengan firman Tuhan hari ini, di mana mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah merasakan selesa apabila dosa terus ada dalam hidup kita. Saat ini, datanglah kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon pengampunan akan Tuhan. Inilah doa, inilah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta di surga, satu sukacita, damai sejahtera, kami dapat mendengar renungan pada saat ini yang mengatakan bahwa kami harus meninggalkan dosa, juga kami tidak mau dikejar-kejar oleh dosa. Kami datang kepada Tuhan dengan doa pribadi kami memohon pengampunan akan diri kami, agar kami dapat disucikan dan kami tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami ini. Inilah doa, inilah penyerahan kami di dalam nama Yesus. Amin.